Kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya, Nanda? Baik, Baik. Alhamdulillah. Baik. Baik, sebelum kita mulai saya mau absen dulu ya, Anda semuanya. Mudah-mudahan hadir semua pada hari ini. Ketua kelas mana? Oh, sebelum itu, sebelum saya absen ya, kita lupa ini. Kita siapkan dulu deh, siapa ini ketua kelasnya nih? Rahmi ya, ketua kelas disiapkan dulu deh, dipimpin juga berdoa gitu. Silakan. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Baik, makasih Rahmi. Nah, baik, selanjutnya saya absen Nanda semuanya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Oke, bagus, mantap. Sehat-sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat ya? Oke, good. Oke. Baik, nah saya mau pastikan dulu nih perlengkapan belajarnya. Masing-masing bawa laptop kan? Bawa ya? Bawa, oke, sudah on? Sudah dinyalakan Bawa, semuanya? Pak. Sudah, Oke. Pak. Baik, bagus. Nah, kemudian saya lihat ini pakaiannya Randi tidak masuk di dalam celana. Dimasukkan dulu, Randi. Udah kurang rapi rasanya, ya. Oke, makasih, Randi. Oke. Oke. Oke, baik, kita mulai Nanda semuanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini seperti biasanya di kelas kita mulai dengan kelas murajaah dulu beberapa ayat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 45. Baik, saya pimpin abata. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semua. Alhamdulillah sudah hafal ayat tersebut ya. Mudah-mudahan bisa meningkat lagi hafalannya. Nah, lanjut. Saya lihat ini kayaknya masih kurang fokus dehnya. Saya mau kasih dulu game supaya kita bisa lebih fokus ya. Nah, kalau saya instruksikan tepuk satu ya berarti kita nepuk satu kali. Oke. Kalau diaktifkan dulu, diaktifkan mic-nya, diaktifkan. Oke. Semuanya diaktifkan mic-nya. Saya mau dengar semua tepukannya sebentar. Kalau saya ulang, kalau tepuk satu berarti satu kali menepuk ya. Kalau tepuk dua berarti dua kali menepuk. Kalau tepuk tiga berarti tiga kali menepuk. Fokus ya, ketika ada instruksi tepuk satu berarti menepuk satu kali. Oke. Tepuk dua berarti menepuk dua kali dan seterusnya sampai tiga kali. Oke. Baik, kita coba fokusnya semuanya. Tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Oke, mantap. Tepuk tiga. Oke, lebih fokus lagi. Tepuk satu. Satu. Ada yang tidak fokus nih. Kok nepuk? Saya bilang kali tepuk satu, menepuk. Kalau saya cuma bilang satu, nah jangan menepuk, berarti belum fokus. Oke, saya ulang ya. Ya, saya ulang. Saya ulang instruksinya. Kalau tepuk satu, berarti satu kali nepuk. Tepuk dua, dua kali nepuk. Tepuk tiga, tiga kali nepuk. Kalau tidak ada kata tepuk, jangan menepuk. Oke, itu clue-nya. Oke, baik. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Oh ya, masih ada yang menepuk. Oke, baik. Semuanya sudah fokus. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini pertemuan yang lalu kita sudah belajar terkait dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang kita mau lanjut nih ke tingkatan berikutnya, level berikutnya. Sistem persamaan 3 variabel. Nah, lalu apa sih tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini? Nah, yang ingin kita capai adalah gimana kalian nantinya bisa memahami konsep terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel, lalu gimana caranya kita bisa buatkan model matematikanya dari permasalahan sehari-hari. Nah, itu yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Lalu apa manfaatnya sih kita belajar SPLTV ini yang kita singkat dari sistem persamaan linear 3 variabel, kita singkat menjadi SPLTV saja supaya tidak panjang ya. Apa sih manfaatnya gitu? Nah, coba kalian nih, siapa yang kira-kira di antara kalian mau jadi pengusaha nih?
Ada yang mau jadi pengusaha? Nah, pasti semuanya nih. Apapun profesi kita sebenarnya, sekalipun mau jadi guru nantinya pasti juga punya cita-cita usaha itu. Misalkan hari ini jadi guru nanti masih jual-jual juga di luar kan begitu. Bisa jadi begitu ya. Ada banyak kasus seperti itu. Nah, ini amat sangat berguna nih untuk yang mau jadi pengusaha. Konsep dari SPLTV ini akan sangat membantu kita nantinya untuk menghitung-hitung nih keuntungan kita nanti berapa dengan biaya yang minimum dan seterusnya. Ini konsep dasar yang harus kita pahami agar nanti kita membuat sebuah usaha untung gitu. Nah, ya itu. Nah, jadi pastinya adalah dengan konsep SPLTV ini kalian jika membeli sesuatu dengan sekian harganya dengan banyak item, kalian bakal tahu nanti ini berapa sih harganya per item dan seterusnya, berapa harga barang ini dan seterusnya. Nah, itu salah satu sisi manfaat dari SPLTV. Nah, selanjutnya anak semua, adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, jadi saya ingin kalian betul-betul mengikuti setiap fase pembelajaran ini agar apa yang kita mau capai dari tujuan pembelajaran hari ini itu bisa tercapai dan pastinya akan punya nilai kemanfaatan di kalian. Ini ada satu pesan nih dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa barang siapa yang kemudian tidak bisa menahan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, anak-anakku semuanya, maka dia akan menanggung pahitnya kebodohan sepanjang masanya. Jadi kalau hari ini kita tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, ya walaupun sesaat, ya kita tidak tahan akan kesulitan-kesulitan yang kita dapat, maka menurut Imam Syafi'i kita akan menanggung kebodohan di sepanjang hidup kita. Oke, jadi mohon keseriusannya anak semuanya. Nah, adapun langkah-langkah kita pada hari ini, sebentar kita akan mengamati video yang ada di LMS-nya masing-masing. Mudah-mudahan sudah terbuka. Nah, kemudian setelah di LMS, kita bagi dalam sebuah kelompok, ya, kelompok-kelompok kecil, lalu mengerjakan LKPD yang juga sudah ada di LMS yang saya tampilkan, yang kita lihat di LMS kita masing-masing. Habis itu kita diskusi, presentasi, dan kita refleksi sedikit. Nah, bagi kelompok nanti tentunya akan ada reward ya, akan ada reward untuk kalian nih bagi yang betul-betul maksimal dalam pembelajaran ini. Jadi di tiap kelompok itu nanti saya sudah akan bagikan nilai ya, saya akan bagikan nilai masing-masing 50 sebagai bekalnya kalian mengikuti pembelajaran nih. Wah, itu belum pergi ikut pembelajaran sudah ada nilainya 50 gitu. Iya dong, Pak Heru kan baik hati dan tidak sombong gitu. Jadi sudah saya kasih nilai gitu. Kalian sudah hadir di sini, saya sudah kasih nilai sebenarnya gitu. Makanya semangat itu kegiatan matematika gitu kan. Nah, jadi barang siapa nanti di tiap kelompoknya dan tidak aktif atau lagi ribut atau bikin kegiatan lain, maka poin yang 50 tadi itu akan dikurangi 5. Ingat, siapa yang tidak tertib di kelompoknya, saya akan amati ya, akan berkurang nilainya, saya kurangi nilainya 5 poin. Siapa yang tertib ikut tiap fasenya di kelompoknya, maka akan saya tambahkan 5 poin. Gitu. Lalu siapa yang mengerjakan LKPD-nya, lalu presentasinya bagus sebentar, presentasinya bagus dengan jawaban yang benar dari LKPD itu, maka akan menambah poin juga. Di akhir saya akan akumulasi nilainya, poinnya, siapa yang tertinggi, maka bebas mengikuti penilaian harian. Oke, itu untuk riwayatnya kalian. Oke, tepuk tangan dulu dong riwayatnya. Ya, bukan reward harian, tapi ini kan reward bagus ini nilainya kalian nih, yang bisa bebas ikut ulangan harian gitu. Oke, baik. Anda semuanya silakan di fase pertama kita amati LMS kita masing-masing. Ya, saya coba tampilkan juga di layar. Oke, ini layar pembuka, ini di awal sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, baik, silakan amati video yang ada di LMS masing-masing.
Oke, baik. Itu sebagai video pengantar. Lanjut, kalian buka modul pembelajarannya untuk dipelajari sendiri. Silakan di-download atau dibuka langsung di LMS-nya masing-masing. Ya. Ini video pendukung tadi. Ya, kalian boleh buka-buka, pelajari di dalam kelompoknya masing-masing. Sebentar ya. Masih terrestrik. Oke, baik semuanya. Saya pikir sudah dipelajari semua modul pembelajaran yang telah kami bagikan di LMS-nya yang telah saya bagikan. Ya. Selanjutnya kita download LKPD. Ya, kita buka LKPD yang saya sudah share di LMS. Oke. Ini ya LKPD-nya ya. Oke, di-download. Nah, setelah itu kalian bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing yang telah kita bagikan ya, 4 sampai 5 orang kita bagikan dalam kelompoknya. Saya berikan waktu sekitar 30 menit. Lalu setiap jawaban di LKPD tersebut tuangkan dalam kertas karton yang telah dibagikan. Nah, di kertas karton itu tertuang jawaban dari LKPD-nya, lalu melalui kertas karton itu kita akan tempelkan di depan kelas untuk dipresentasikan satu persatu, lalu membandingkan jawaban per kelompok. Jadi silakan mulai dikerjakan. Saya berikan waktu sekitar 30 menit. Oke, baik. Oke, Randi jangan terlalu ribut dong. Ya, tetap fokus di kelompoknya. Ya, oke. Oke, Ada Relvi fokus. kesulitan ini, Pak. Kenapa itu, Bu? Kenapa itu, Rini? Ya. Laptopku tiba-tiba enggak mau goyang-goyang apa ini, istilahnya hang gitu, Pak. Hang Oh ya? iya, Pak. Kenapa ini, Pak? Saya Oh, juga, enggak apa-apa Pak. kalau gitu enggak apa-apa. Lihat dulu punya temannya ya di kelompoknya. Oke, kerjasama dengan kelompoknya. Bisa dengan saya hari ini. Oke. Boleh Saya juga, gabung Pak, dengan... bermasalah jaringanku, Pak. Oke, silakan. Bukan jaringan, kan kita pakai jaringan sekolah, Jufri. Pakai iya. jaringan sendiri ya. Iya, kita sudah punya jaringan sekolah gitu. Oke, ini Jufri bikin alasan aja ini. Oke. Oke, lebih fokus lagi. Oke, baik. Anak-anakku semuanya, waktu diskusi dalam kelompoknya telah selesai. Mudah-mudahan telah dituangkan dalam kertas karton. Nah, kita mulai dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil kerjanya di kertas karton. Silakan ditempel ketua kelompoknya. Novi, silakan. Baik, Oke, baik. Nah, silakan disampaikan ke teman-temannya, dipresentasikan hasil diskusinya. Baik Pak, ini adalah hasil presentasi kami. Menurut kami seperti ini, dari penyelesaian LKPD-nya seperti ini. Adapun kesimpulan kami dari LKPD ini adalah ini Pak. Terima kasih. Oke, makasih Novianti. Bagus sekali presentasinya. Kasih aplaus dulu untuk Novianti. Ya, baik. Nah, selanjutnya ada yang mau kasih tanggapan nih dari presentasi Novianti. Ada yang mau bertanya? Tidak? Ya. Ada enggak? Oke, dari kelompok lain, kelompok 2, perwakilan kelompok 2 dari Asriana, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, tidak ada? Jelas ya, berarti kayaknya masih belum jelas penjelasannya, Pak. Belum jelas penjelasannya ya? Iya, Ya. Pak. Gimana kelompok 1 katanya belum jelas penjelasannya? Mau saya ulang kembali, Bu Asriana? Iya, yang di bagian itu kenapa ada tambah di situ sedangkan di atasnya ada kurang? Oh iya Bu, karena di luar ada kurang, terus di dalamnya lagi, di dalam tanda kurung ada kurang lagi. Jadi kurang ketemu kurang Bu. Kalau yang kemarin-kemarin sudah diajari kurang ketemu kurang, jadinya tambah Bu. Tambah Kak Asriana.
Makasih. Ya, bagaimana? Maksudnya udah jelas ya penjelasan dari temannya? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke presentasi kelompok yang lain. Oke, saya persilakan kelompok 2. Oke, baik, selesai. Terima kasih dari kelompok 2 presentasinya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Iya. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Oke, baik. Nah, terima kasih atas presentasinya. Nah, selanjutnya dari hasil presentasi tersebut, siapa dari anak-anakku sekalian yang dapat memberikan kesimpulan ya, dari hasil presentasi tadi? Ada tidak yang mampu memberikan kesimpulan? Silakan. Oke, baik. Saya Pak, Andi bisa menyimpulkan. Oke, silakan Andi. baiklah dari hasil presentasi kami, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem persamaan linear 3 variabel itu dapat diselesaikan dengan cara substitusi eliminasi. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa, Randi. Tepuk tangan untuk Randi. Ini saking luar biasanya, Randi kita belum pelajari metode itu sudah tahu. Luar biasa, keren. Berarti sudah belajar di awal ini. Luar biasa. Hari ini tujuan pembelajaran kita, saya ingatkan kembali, anak-anakku semuanya, baru sampai pada memodelkan masalah kontekstual dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel, belum pada proses penyelesaian. Oke. Tapi luar biasa, artinya Randi ini belajar semalaman gitu, untuk kita berikan apresiasi untuk Randi, luar biasa gitu ya. Baik, terima kasih Randi atas kesimpulan yang diberikan. Nah, itu yang disampaikan oleh temannya tadi, Randi, itu kesimpulan dari hasil pengerjaan LKPD kita ya, pada hari ini. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, untuk lebih memastikan ya sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita yang kita sampaikan atau kita pelajari pada hari ini, selanjutnya saya minta anak-anakku semuanya mengakses ya bagian di bawah lagi dari LMS-nya untuk download uji pemahaman. Nah, silakan di-download, dikerjakan masing-masing. Saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Baik, silakan. Dikerja di mana Pak ini? Di Word atau di Ya, di Word aja, di Word. Word? Dikerja di kertas saja. Ini Oh. itu cuma soal. Oh iya. Itu cuma soal. Ya Pak, kumpul nih Pak. Sudah? Ya, oke. Boleh dikumpul. Silakan dikumpul. Nah, baik. Setelah saya cek jawabannya semuanya, ya masih ada beberapa orang yang masih harus lebih berusaha untuk memahami. Silakan ulang-ulangi materi yang ada di LMS-nya ya untuk lebih paham. Jika belum paham, bertanya ke teman-temannya yang sudah paham atau bertanya langsung ke Bapak. Oke, silakan bertanya. Ini kita buka ruang yang seluas-luasnya, dimanapun kita berada, kita bisa bertanya soal materi ini. Dan anak-anakku semuanya, saya masukkan materinya di LMS ini untuk kalian bisa akses dimanapun. Oke, jadi kalian tidak perlu kemudian selalu mau mengakses kalau kita di pembelajaran dalam kelas. Kalian bisa akses dimanapun untuk lebih menguatkan pemahaman kalian. Oke, baik. Tapi sebagian besar dengan melihat hasil pekerjaannya sudah memiliki pemahaman yang di atas rata-rata ya, sesuai dengan yang target kita, yang kita targetkan pada pembelajaran kali ini. Baik, anak-anakku semuanya, adapun kelompok yang tertinggi nilainya pada hari ini, ya setelah melihat hasil pekerjaannya, hasil presentasinya, ya keaktifannya, kedisiplinannya, kelompok yang tertinggi nilainya dan mendapatkan reward bebas ulangan harian adalah kelompok 1. Ya, kita beri aplauskan untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah berusaha, jangan berkecil hati, karena nilainya anak-anakku semuanya itu akan diakumulasi untuk membantu penilaian hariannya nanti, nilai ujiannya agar lebih bagus. Baik, anak-anakku semuanya, adapun
pembelajaran kita selanjutnya di pertemuan berikutnya. Nah, kita akan belajar gimana cara menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan konsep sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan metode gabungan. Nah, itu jadi kalian sudah bisa akses nanti di LMS-nya di modul pembelajarannya untuk belajar lebih awal, sehingga di kegiatan pembelajaran berikutnya kita bisa lebih fasih lagi, lebih lancar untuk mempelajari materi ini. Baik, anak-anakku semuanya, saya pikir itu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Saya apresiasi atas keaktifan kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan pada akhirnya semua paham, dan ini akan menjadi materi prasyarat untuk kita bisa lanjut ke bahasan berikutnya. Jangan lupa belajar di rumah, dibuka kembali LMS-nya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.